Oke, masih tentang static analysis. Sekarang kita coba bahas dua soal lagi, dua contoh soal lagi. Yang ini juga dibuat sendiri. Linknya bisa dilihat di dua ini ya, reversing 3 dan reversing 4. Kita identifikasi dulu, misalkan yang reversing 3 dulu. F 32 bit executable, not strip. Kalau coba kita jalankan, ya dia juga meminta password dan salah ya. Nah, karena 32 bit maka kita bisa coba buka di IDA 32. Oke, ini hasil disassembly-nya. Ada sintaks seperti ini, sepertinya assignment dengan string yang dimasukkan ke stack seperti yang sebelumnya ya, yang reversing 2. Coba ini bentuk char-nya. Nah, kalau kita susun berarti ini kan dalam kebalikan ya. Berarti ini menjadi string, ini akan menjadi string npdl johkzb, benar ya, npdl johkbz, sorry ini bz. Nah, seperti ini. Ini coba kita masukkan sebagai password. Nah, ternyata masih salah. Berarti ini mungkin tipuan atau gimana ya? Kita coba cek lebih jauh. Coba lihat the compile-nya. Nah, ini string tadi. Kemudian dia diapain ya? Nah, ini ada perbandingannya di sini nih. Masukkan password kita jadi V12. Ini bisa kita rename. Atau input ya. Kemudian nah ini ada perbandingan seperti ini ya. Ada input plus i dialamati sebagai pointer. Nah, ini mungkin bikin bingung ya. Nah, kita coba interpretasiin hasil decompile ini yang agak rusak ini secara manual ya. Jadi kita copy aja ke text editor. Nah, seperti ini misalnya. Nah, terus kita benerin nih. Nah, yang seperti ini aslinya kan kita tahu ya bahwa aslinya dia itu suatu string ya, yang jadi satu gitu. Jadi kalau kita rekonstruksi aslinya V8 itu begini ya. V8 gini kan. Kemudian isinya adalah nah ini, string ini jadi satu, tapi terbalik kan di sana. npdl johk bz. Nah, ini 0 ini adalah akhir dari string. Kita tahu bahwa dalam C itu semua string null terminated, diakhiri dengan 0. Berarti ini aslinya seperti ini ya. Nah, ini adalah string V8 yang asli. Tapi oleh IDA dia diinterpretasiin jadi 4 variabel. Aslinya cuma 1 variabel gitu. Oke, itu tentang string yang terpisah udah kita satuin. Berarti ini ya bisa kita abaikan ya. Nah, sekarang mungkin yang juga membingungkan yang bawah ini, mengakses variabel pakai pointer seperti ini, mungkin bikin bingung nih. Nah, kita tahu bahwa V8 itu suatu char ya, 1 byte tiap elemennya. Maka ini aslinya apa? Dia V8 plus i itu suatu iterator dari looping, diakses melalui pointer. Ini aslinya sama aja begini, V8 ke i. Nah, seperti itu. Nah, maka yang untuk input ini juga sama ya. Input di casting ke byte plus i, terus di reference pointernya. Maka ini sama dengan begini, input ke i. Nah, begitu. Jadi sekarang ini lebih simpel nih.
Kemudian kita lihat pengecekannya nih. Dicek apa nih? Kalau input I plus 1 nggak sama dengan V8, maka V6-nya 0. V6 ini untuk ngecek benar salahnya nih ya. Jadi apa? Kita supaya V6-nya tetap bernilai 1, maka ini harus bernilai salah. Ya, ini kalau kita jadiin seperti ini ya. Input I plus 1 harus sama dengan V8. Kalau kita balik berarti input harus sama dengan V8 min 1, gitu kan ya. Nah, kita udah punya V8 nya seperti ini ya. Ya, ini 0 terakhir ini bisa diabaikan. Nah, kan V8 nya seperti ini, V8. Nah, berarti gimana? V8 min 1 berarti ini ya, huruf sebelum yang tiap huruf ini. Berarti N sebelumnya adalah M, P sebelumnya adalah O, D itu C, K, I, N, G, J, A, Y. Ini ya, ternyata string Mockingjay. Jadi coba kita sekarang masukkan string Mockingjay ini sebagai password. Nah, ternyata passwordnya benar. Berarti itu adalah jawabannya. Oke ya, jadi tadi ini apa? Contoh ini ya. String di program itu ternyata harus diolah dulu untuk mendapatkan jawaban yang benar. Dalam kasus ini seperti sandi sesar ya. Sandi sesar hurufnya digeser min 1, berarti huruf-huruf sebelumnya, kode ASCII-nya. Oke, jadi itu tadi contoh yang reversing 3. Kalau kita bandingin dari hasil decompile dengan source code aslinya itu seperti ini ya. Ini source code aslinya. Nih, jadi tadi ini stringnya dianggap 4 variabel karena dia variabel stack seperti ini. Dan ini pembandingan ininya ya, mengakses elemen array-nya itu di sini malah dijadikan akses sebagai pointer gitu. Oh ya, ini kita bisa, kalau ini mengganggu kita bisa klik kanan hide cast, menghilangkan ini castingnya ini. Oke, itu yang reversing 3. Coba sekarang yang reversing 4. Reversing 4 adalah file ELF 64 bit ya, not strip. Kita coba buka di IDA. Yang reversing 4. Nah, ini disassembly-nya. Coba di decompile. Oke, printf masukkan password. Kemudian ini input kita ya. Kemudian ada fungsi decode key. Kemudian input kita dibandingkan dengan variabel key ini pakai fungsi strcmp, atau ya ini fungsi untuk membandingkan dua string. Kalau hasilnya 0 berarti apa? Perbandingannya sama gitu stringnya. Coba kita buka variabel key ini. Oke, key ini ada di segmen data ya, variabel global. Coba dilihat isinya. Coba ini ada DA E0 dalam heksadesimal ya. Jadi ada DA E0, kemudian ada FB, FC dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat ini semuanya non printable characters ya, di luar rentang dari nilai ASCII. Nah, tapi entah kenapa di IDE ini di sampingnya diberi huruf-huruf ini nih, tapi ini sebenarnya bukan ya. Ini bukan kode untuk A kecil, ini juga bukan kode ASCII untuk V kecil dan seterusnya. Jadi sebenarnya dia menyimpan deretan byte, tapi ini dalam string yang byte-nya non printable gitu. Oke, kita coba lihat lagi di sini. Tadi berarti input kita dibandingkan dengan key. Nah, ini kan nggak mungkin kalau inputnya tidak bisa diketikkan seperti ini ya, tidak printable. Coba kita lihat fungsi decode key, void decode key.
Coba kita lihat. Nah, ini adalah apa? Ternyata si looping ya, looping i0 sampai n ya. Ketika sudah n dia break, berarti i0 sampai n. Kemudian ini diingat tadi ya, ini ada simbol seperti ini, berarti sama dengan key yang ke i. Jadi ini kalau kita taruh di sebagai kode, maka ini aslinya seperti ini ya. Nah, key plus i di pointerin, berarti ini sama dengan begini. Nah, kalau yang ini sebenarnya bagian dari loopingnya ya. Jadi ini sebenarnya if i lebih dari sama dengan n break, maka ini aslinya i kurang dari n ya. Nah, gini. Jadi fungsi ini intinya ngapain? Ya, jadi apa intinya key yang ke i di XOR ya, di XOR dengan nilai heksadesimal 99. Jadi di sini tadi sebenarnya key yang ke i di XOR dengan 99. Kalau n-nya ini apa nih? N-nya ini variable global juga n. 10 heksadesimal berarti 16 ya. Jadi ini looping sampai 16 kali, terus key yang ke i di XOR dengan 99 heksadesimal. Jadi kalau kita kembali ke main tadi, ini ya, key-nya ini setelah melewati fungsi decode key, maka key-nya sudah berubah karena sudah di XOR di sininya. Jadi gimana? Kita bisa ekstrak deretan byte ini, kemudian masing-masing kita XOR dengan nilai heksadesimal 99 gitu. Ya, kita bisa lakukan itu di Python ya. Ya, kita bikin dulu deretan bytes-nya itu. Jadi kuncinya adalah, nah seperti ini terusin ya. Begini, kemudian masing-masing kita XOR dengan nilai heksadesimal 99 ya. Jadi kita bikin baru gini kan, berarti bisa i XOR 99 for i in key. Seperti ini berarti. Nah, ini deretan hasil XOR-nya ya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai string, coba kita ubah ini menjadi string. Jadi bisa seperti ini ya. Di CHR-in semuanya. CHRX for x in key 2. Nah, ternyata dapat string seperti ini. Berarti ini adalah deretan byte ini setelah melalui XOR dengan nilai 99, hasilnya adalah string ini. Berarti kita udah dapat key yang valid ya. Coba kita jalankan, masukkan string tadi. Nah, ternyata baru dia dianggap jawaban yang benar. Oke, berarti tadi ini ya, kita masukkan password, kemudian ada suatu kunci yang ternyata harus di XOR dulu dengan suatu nilai. Jadi ini tidak kelihatan di strings ya. Kalau kita lihat di strings, nah nggak ada kan string tadi ya, karena ini deretan byte aja, deretan byte yang nggak printable, maka nggak akan muncul di strings. Tapi ternyata dia melewati proses ini, di decode dulu gitu intinya. Di decode, kalau di sini di XOR dengan 99 heksadesimal, baru kemudian dibandingkan antara input kita dengan key. Nah, key-nya ini sudah di XOR karena sudah melalui fungsi decode key ini. Kalau kita bandingin dengan coding aslinya itu seperti ini yang versi 4. Nah, jadi deretan kunci ini ya, yang sudah di XOR ini tadi tidak printable. Ini fungsi decode key-nya dan ini fungsi main-nya. Baik, jadi tadi itu contoh 2 challenge ya, yang sama-sama harus kita tahu password yang benar. Cuma triknya adalah dia
stringnya ada, cuma harus diolah dulu. Kasus yang ini harus dikurangin satu dulu ya. Kalau kasus yang ini harus di XOR dulu dengan suatu nilai. Nah, kita nggak bisa dapat ini kecuali kalau kita harus membaca hasil disassembly-nya atau hasil decompile-nya.